Yang pertama, ketika kita merasa insecure ya, merasa tidak berarti, merasa tidak berguna, merasa diri kita itu nggak dihargai, nggak didengarkan omongan-omongan kita, sehingga kita tuh merasa, ya Allah, kenapa sih suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku kok nggak pernah dengerin aku? Aku kan udah ngajak kebaikan, kenapa mereka sulit? Sehingga menimbulkan insecure dalam jiwa kita. Nah, mohon diperhatikan, dalam voice note ini hanya pesan 3 poin ringkas saja. Yang pertama, mohon Bunda perhatikan, jangan salah tempat duduk. Artinya begini, Bunda ini saya semuanya adalah seorang hamba. Jangan duduk di tempat, atau ibaratnya itu, ini sekedar memudahkan pemahaman ya, di kursinya Allah, di tempat duduknya Allah. Yang menentukan seseorang itu berubah, yang memberikan hidayah, yang menolong untuk bisa menjadi orang baik, itu sepenuhnya di tangan Allah. Jangan mengambil alih untuk mengeksekusi ini. Nanti ibu akan stres. Ustadz, saya itu sudah tiap hari bangunin subuh masih aja sulit. Tiap hari udah tak dampingin belajar, tetap aja nggak muncul kesadaran. Selalu diumbreng-umbreng, selalu tengkar kalau mau belajar itu harus rame dulu. Nah, ini dibangun di atas sebuah pemahaman yang salah tempat duduk tadi. Seorang pendakwah, ayah bunda kan pendakwah ya, mendakwai keluarga, mendakwai anak-anak, mengajak kepada kebaikan, harus dibangun di awalnya dengan akidah ini. Dalilnya sudah sangat banyak loh nge, yang menentukan seseorang itu berubah tidaknya, yang memberikan pertolongan, taufik agar mampu menjadi orang yang baik. Itu hanya Allah. Makanya sampai disebutkan itu, eh, meskipun Rasulullah itu kepawingin memberikan hidayah, ngajak kebaikan kepada orang-orang terdekatnya, bahasa kasarnya, emang lu siapa gitu? Kamu tidak bisa mengasih hidayah, ngasih pertolongan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena hidayah itu, pertolongan itu ada mutlak di tangan Allah. Itu akidah kita. Sehingga kalau kita paham ini, ketika kita ngajak kebaikan, terus ditolak. Ngajak kebaikan, belum direspon. Nah, kita nggak akan putus asa dan kita tidak akan bersedih berlebihan. Karena memang itu di tangan Allah. Kita itu hanya berusaha menjadi orang yang dipakai Allah untuk sampainya hidayah. Dan diterima tidak, kita tetap mendapatkan poin pahala, poin kebaikan. Nah, kebahagiaan kita itu ketika kita bisa, saat dipakai Allah itu, kita bisa menjadi jalan yang baik, menjadi perantara yang baik tersampaikannya hidayah. Itu yang membahagiakan kita. Adapun hasilnya, orang mau berubah, orang belum mau berubah, pasrahkan sama Allah. Itu tugasnya Allah. Jangan ngambil alih, jangan salah tempat duduk. Itu yang membuat kita akhirnya, wes percuma, aku udah ngomong berkali-kali nggak pernah dengerin, wes urip-urip dewe, misalnya gitu. Kita putus asa. Nggih. Atau kita marah-marah. Nggak boleh. Nah, ini disebabkan sejak awal kita sudah salah tempat duduk nih, salah kursi. Kita seorang hamba merasa bisa memutuskan, bisa merubah, salah tempat duduk. Akhirnya mboten karu-karuan, nanti ndak karu-karuan jalannya dakwah ini nanti, baik di rumah tangga maupun di tengah umat. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini juga dalilnya ada di dalam Al-Quran, yang perlu dilakukan ketika kita sadar, oh, pasanganku ada kesalahan di titik ini, oh, anakku ada kekurangan, kesalahan yang harus aku perbaiki. Bunda sudah betul mengambil tindakan. Siapapun yang melihat kemungkaran, please deh, rubahlah. Kalau mampu rubah dengan tangan silakan. Kalau tidak mampu dirubah dengan lisan kita, dituturi, dinasihati yang baik. Kalau tidak mampu juga kita melakukan itu, ingkari dalam hati kita kalau itu adalah sebuah keburukan. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini sudah betul Bunda tergerak untuk uh, ngajak suami kepada kebaikan, ngajak anak-anak gitu nggih. Namun yang poin kedua yang ingin saya tekankan Bunda, yang sering tidak diperhatikan adalah ketulusan kita.
Kita terpanggil untuk berdakwah sudah bagus, tapi tulusnya ini harus selalu dijaga. Bahkan setiap saat ketika mau bangunin anak subuh, mau membersamai anak untuk murojaah hafalan Al-Quran, membersamai ngerjain PR, membersamai ke masjid dan lain-lain. Setelah ikhlas semata-mata semua itu demi meraih keridhaan Allah, maka ketulusan harus selalu hadir dalam jiwa kita. Apa sih ketulusan itu? Yaitu kita tidak menginginkan apapun dari kebaikan yang kita lakukan ke anak, ke pasangan itu, kecuali hanya rindu agar hadir kebaikan itu dalam kehidupan suami, istri, dan anak-anak kita. Nggih. Jadi kita tidak menginginkan apapun kecuali hadirnya kebaikan. Jadi misalnya buatin anak susu gitu ya. Itu ketulusan dihadirkan. Ya Allah, hamba tidak menginginkan apapun dari buatin susu anak ini ya Rob, kecuali agar anakku sehat, agar anakku bisa ibadah, anakku bisa belajar, bisa beraktivitas dengan baik. Nah, sama ketika membuatkan kopi untuk suami yang sedang lembur ngerjain banyak kerjaan di rumah pakai laptop. Ya Allah, hamba tidak menginginkan apapun ya Allah dari kopi ini. Semoga dengan kopi ini suamiku bisa kuat, tidak sampai ngantuk sehingga beliau bisa ngerjain tugas-tugasnya dengan baik. Ya Allah. Nah, begitu. Jadi tulus itu tidak menginginkan apapun kecuali hadirnya kebaikan pada target yang kita tanganin tuh, entah anak, pasangan, teman, umat ini, itu yang harus dijaga di hati itu. Nah misalnya kalau kalau contoh misalnya saya pribadi gitu nggih, ketika mau hadir di sebuah kajian gitu ya, di perjalanan itu selalu bergemuruh, berjuang, bergulat di hati ini. Ya Allah, hamba berlelah letih di sini tidak menginginkan apapun kecuali agar ayah bunda ini paham bagaimana membersamai anak-anak di atas jalan hidayah ya Allah. Dijaga betul, tidak menginginkan apapun kecuali hadirnya kebaikan. Nah, adapun yang lain-lain ya seperti biasanya, mau ada yang komentar begini dan begitu atau apapun, ya EGP aja ya. Emang gue pikirin, gue hanya kepingin Allah ridho dengan aku dengan cara kebaikan ini yang akan kuberikan ke anak-anakku, pasanganku. Nah udah, itu yang akhirnya ada sebuah istilah kalau tulus akan tembus. Nah, nasihat yang disampaikan dengan tulus, tidak ada pamrih apapun kecuali menginginkan hadirnya kebaikan untuk pasangan dan anak-anak kita, itu pun akan bisa frekuensinya nanti kalau kita sudah belajar tentang resonansi garpu ta'ala, kita akan belajar ketulusan adalah salah satu poin tertinggi yang frekuensinya akan sambung pada target yang kita dakwahi sehingga hatinya mudah tersentuh, terus frekuensinya sama soalnya ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bunda, kalau panjenengan ingin berdamai dengan keadaan ini, perhatikan ini. Nggih. Yang ketiga ini, kalau jenengan mendapati ananda misalnya anak-anak berbuat sebuah kekeliruan, fokusnya bukan menghakimi kekeliruannya. Misalnya, Mas, kamu itu loh udah saya Umi bilangin berkali-kali, masa HP-an terus aja. Kamu itu kalau HP-an terus, Mas, itu nanti males belajar, nilaimu jelek, kamu tuh jadi nggak seperti dulu pinter, anaknya prestasi. Lihatan, kamu sekarang itu nggak bisa dibanggakan. Nah, itu fokus pada kesalahannya. Tapi kalau jenengan hadir, nanti ada beberapa ayat yang ingin kita sampaikan saat Zoom tadi terkait poin ini. Jenengan ketika mendapati anak kita salah, okay, maka supaya mudah diterima, fokusnya pada, ya Allah, anakku ini sebenarnya adalah sosok yang berharga. Yang semestinya sosok seberharga anakku ini pantasnya hanya dibersamai oleh hal-hal yang hebat, kebaikan, ketaatan, dan lain-lain. Dan anak seberharga anakku ini tidak pantas kalau dibersamai oleh perkara-perkara receh. Karena itu ya Allah, bantu hamba, tolong hamba, mudahkan hamba untuk menjaga jati diri anakku yang berharga ini agar tidak dibersamai oleh perilaku receh, suka ngegame kelamaan, nonton pornografi,
TikTok yang tidak jelas dilihatin semua, rebahan sambil scroll TikTok. Nah, hati itu ketika mau nasihatin anak, pendekatan ke anak, hati itu sudah terkondisikan seperti itu. Ingin menyelamatkan perasaan berharga jati diri anak yang berharga itu untuk dipisahkan dengan perangai-perangai recehnya. Nah, sehingga nanti jenengan kalau mendatangi pasangan, anak dengan jiwa yang sudah seperti ini, itu Masya Allah bahasanya akan muncul bijaksana banget. Ayo, kakak ngapain? Wah, terus kemudian HP-nya kan disembunyikan langsung diganti yang lain. Karena habis lihat rok mini misalnya gitu ya. Nah, sehingga kakak, jadi pendekatannya bukan, ayo kamu lihat apa? Masa mondok 6 tahun yang dilihat rok mini seperti itu. Nah, itu kalau fokus pada kesalahannya. Tapi kalau panjenengan mampu melaksanakan poin ketiga yang tadi saya ceritain, datang, ayo lihat apa? Anaknya Umi yang berharga, tidak pantas loh dibersamai perkara-perkara receh seperti itu. Harusnya anak Umi yang seperti ini, jagoannya Umi yang berharga ini, hanya dibersamai hal-hal hebat. Ayo, lupa nanti matanya akan dimintai pertanggungjawaban, jari-jari untuk scroll yang gak jelas itu akan menjadi saksi. Aku dulu pernah dipakai untuk lihat rok mini, aku dulu pernah dipakai lihat untuk ini dan itu. Ayo, anak yang berharga wajar kok berbuat salah, tapi Allah tuh seneng banget kalau lihat kakak bertaubat. Ayo, Umi juga pernah muda sayang, Abi juga pernah muda nak, pernah banyak berbuat kesalahan. Alhamdulillah Allah itu Tuhan kita nggak menuntut kita sosok yang sempurna. Ketika kita diuji berbuat salah, itu berarti Allah ingin mengenalkan dirinya kalau Allah itu menerima taubat. Ayo, jangan izinkan untuk larut dalam terus-terusan dalam kesalahan. Ayo bangkit ya sayang. Sini, pegang tangannya Abi, pegang tangannya Umi. Ayo bangkit. Abi gak benci kok sama kakak. Kakak sampai kapanpun tetap adalah sosok yang berharga. Karena kakak adalah sosok yang berharga. Abi hanya kepingin, Umi hanya kepingin sosok seberharga kakak gak pantas dibersamai keburukan seperti ini. Ayo sayang, sini, bangkit sama Abi. Ayo sini. Nah, begitu. Itu buah dari 3 poin yang tadi saya ceritain. Sehingga nanti kalau mendapati anak kita salah, dituturin tidak manut, pasangan kita juga belum tergerak dalam kebaikan, lakukan 3 poin ini, maka jenengan lihat Allah yang akan turun tangan, membolak-balikkan hati sehingga mudah menerima nasihat, mudah berubah, diajak kepada kebaikan. Sementara ini dulu nggih Bunda, nanti detailnya ayat-ayatnya akan disampaikan di Zoom ketika sudah sampai pada materi ini, memulihkan jiwa pasangan anak-anak yang terlanjur berbuat khilaf.